Ibu, kita harus tahu fungsi seorang ibu, kasih sayang, seorang ibu dekat curhat dari hati ke hati, seorang suami berani memutuskan, membuat peraturan, komitmen terhadap peraturan itu. Berarti ibu harus memfungsikan diri ibu itu. Ketika anaknya sudah mulai besar, anak kelas 5, anak kelas 5 tahun, 6 tahun, ajarilah anak ini mentaati peraturan-peraturan. Kalau anaknya sudah kelas 5 SD atau kelas 6 SD, dia belum tahu peraturan yang harus ditaati, ibu soro nanti. Anak saya sudah tahu, kalau abinya ngomong, Mas, kamu tidak boleh membeli yang namanya es tung. Dia sudah tahu bahwa omongan ini harus diikuti. Tetapi kalau dia tahu, oh Mas, kamu boleh ke kolam renang selama 3 jam. Dia ikuti itu, dan itu harus tahu peraturan itu. Belajar untuk mentaati kesepakatan. Kalau enggak, anak SMP ibu mintanya merengek terus, Ma, belikan aku HP. Enggak ada alasan untuk mama belikan HP. Nilai kamu enggak baik. Terus ini gimana ini? Belikan aku HP. Akhirnya anak ini nekat. Apa yang nekat? Nulis, Ma, kalau kamu enggak kasih HP, aku bunuh diri nanti. Ada itu anak begitu, terpaksa. Kenapa masalahnya? Enggak dibiasakan anak itu ditolak dan diterima. Boleh enggak menolak permintaan anak? Apakah menolak permintaan anak itu tanda tidak sayang? Justru sayang. Kalau anak saya jajan, saya tanya keperluannya apa. Dan sekarang ini anak saya kelas 3 itu sudah 1 minggu sekali saya kasih uang jajan. Bukan tiap hari, ini loh Mas 2000, besok 2000. Anak kelas 3 SD sudah harus belajar mengelola uang. Cuma masalahnya jangan langsung 1 minggu, kasih 2 hari. 1 harinya 2000, berarti 2 hari 4000. Mas, ini uang 4000 untuk 2 hari ya. Itu. Setelah 1 hari, sorenya dicek, Mas, uangmu tinggal berapa? Ini Bi, uangku tinggal 500 loh. Dievaluasi. Kenapa Mas ya? Padahal 1 hari 2000. Berarti hari ini habis berapa kamu? 3500. Kamu belikan apa saja? Itu perlu dididik. Kalau hari kedua minta, oh enggak Mas, enggak. Kamu tinggal 500, nikmati aja 500 itu. Tapi saya ini lapar Bi. Ya sudah, mamamu tak suruh bawain apa itu? Kue dari rumah. Jadinya itu terutama peraturan-peraturan konsisten ibu harus munculkan. Iya kan? Itu. Ya memang harus double, tapi pahalanya double loh ibu. Jangan pahalanya double. Pahala suami ibu ambil, pahala ibu sendiri juga ibu ambil. Saya pikir itu ya. Terima kasih, mohon maaf suaranya. Ya, jadi kalau kita coba sarikan ya dari pertama tadi itu, kesannya itu seperti paling banyak adalah tentang kesabaran. Jadi anak itu memang menguji kesabaran kita. Bagaimana, apakah orang tua itu sabar ya dengan anaknya ataukah tidak. Makanya kemudian Allah memberikan balasan sesuai dengan kesabaran yang diberikan. Sebagaimana yang ditulis Ustadz Jinan di bukunya itu kan ada doa, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Ya, kita lihat kata-kata kama, sebagaimana, rabbayani shaghiran. Mereka mengasihi saya, mengasihi kita orang tua ketika masih kecil ya.
Jadi Allah itu mengasihi kita besok di hari akhir itu sebagaimana kita mengasihi anak kita. Kalau kita nggak pernah mengasihi anak kita, berarti kita tidak dapat kasih sayang Allah. Kalau kita mengasihi anak kita kok sedikit, berarti kita dapat kasih sayang Allah juga sedikit. Ya. Saya kira seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan dunia yang fana ini, Ustadz Zinan. Ya, Bapak Ibu, terakhir saya harus membaca renungan ini, barangkali bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ibuku hanya punya satu mata. Aku membencinya, dia sangatlah memalukan. Dia bekerja memasak di sekolah untuk murid dan guru, untuk membantu menafkahi keluarga. Pada suatu hari, ketika aku di sekolah dasar, ibuku datang menghampiri dan menyapaku. Aku sangat malu. Beraninya dia melakukan hal ini padaku. Aku mengingkarinya, memandangnya dengan penuh kebencian, lalu aku berlari menjauhinya. Hari berikutnya, di sekolah salah satu teman kelasku berkata, ibumu hanya punya satu mata ya. Aku berusaha mengubur gejolak perasaanku, kemudian aku mencari ibuku untuk menumpahkan segalanya. Lalu hari itu aku memakinya dengan berkata, kalau kamu hanya membuatku malu, kenapa kamu tidak mati saja? Ibuku hanya diam 1000 kata. Aku bahkan tidak mau berpikir kedua kali atas apa yang telah kuucapkan, karena aku sangat marah kepadanya. Aku melupakan perasaannya. Aku segera keluar dari rumah. Aku belajar sangat giat agar punya kesempatan untuk belajar ke Singapura. Kemudian aku menikah. Aku membeli rumah dengan keringatku sendiri. Lalu aku punya beberapa anak. Aku sangat bahagia dengan hidupku. Lalu di suatu hari, ibuku datang mengunjungiku. Dia tidak pernah bertemu denganku selama beberapa tahun dan bahkan dengan cucunya. Ketika dia berdiri di depan pintu, anakku mentertawakannya. Aku berteriak keras kepadanya, beraninya kamu datang ke rumahku dan menakuti anakku. Pergi dari sini sekarang. Melihat hal ini, ibuku menjawab dengan lemas, oh maafkan saya mungkin sudah salah alamat, dan kemudian dia menghilang dari pandangan. Suatu hari, datanglah undangan reuni sekolah datang ke rumahku. Kemudian aku berbohong kepada istriku bahwa aku akan pergi untuk urusan bisnis. Setelah acara reuni, aku pergi ke sebuah gubuk tua hanya untuk mengusir rasa keingintahuanku. Tetanggaku berkata bahwa ibuku telah meninggal. Aku pun tidak meneteskan air mata. Tetanggaku memberi sepucuk surat yang dititipkan ibu untukku. Anakku tersayang, ibu selalu memikirkanmu setiap saat. Ibu minta maaf ketika ibu datang ke Jakarta dan telah membuat takut anakmu. Ibu sangat senang ketika mendengar kamu datang pada acara reuni. Tetapi ibu tidak mampu bahkan untuk bangkit dari tempat tidur untuk melihat wajahmu.
maafkan ibu yang selalu membuat kamu malu selama dari dulu hingga sekarang. Dulu ketika kamu masih sangat kecil, kamu mendapatkan kecelakaan yang membuatmu kehilangan mata. Sebagai seorang ibu, aku tidak tega melihat anakku tumbuh hanya dengan satu mata. Lalu ibu memberikan mata ibu padamu. Ibu sangat bangga ketika anakku mampu melihat dunianya yang baru di tempat ini dengan mata yang ibu berikan. Dengan segenap cintaku padamu, ibumu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah buat Ustadz Miftahul Jinan ya. Sungguh luar biasa, membuat saya sangat terharu dengan ceritanya. Ya, jam demi jam telah kita lalui bersama dan rasanya sudah sangat siang sekali. Akhirnya kita akhiri acara talkshow kali ini. Marilah ya kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya selaku pembawa moderator ya, apabila ada salahnya saya maaf. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kami mohon untuk tetap berada di tempat sebelum acara kami tutup karena masih ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Ustadz Miftahul Jinan dan moderator Bapak Muhsin Suni, Sarjana Sastra. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yakni penyerahan kenang-kenangan kepada Ustadz Miftahul Jinan dan kepada Bapak Muhsin Suni. Dalam hal ini penyerahan kenang-kenangan kepada Ustadz Miftahul Jinan akan diserahkan oleh Bapak Ahmad Suyuti, Sarjana Agama, dan kenang-kenangan kepada Bapak Muhsin Suni akan diserahkan oleh Ibu Ketua Panitia, yakni Ibu Evi Rosmana, Sarjana Komunikasi. Kepada beliau berdua kami persilahkan. Aplaus untuk Bapak Miftahul Jinan. Selanjutnya kepada moderator kita Bapak Muhsin Suni. Kami mohon untuk diambil dokumentasinya Bu Evi, Bu Ari dan Pak Suyuti untuk menjadi kenang-kenangan buat kami yang berada di Kudus. Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pengumuman yang pertama kepada Bapak dan Ibu yang telah diberikan angket dan telah mengisinya, kami mohon nanti sebelum pulang untuk menyerahkan angket kepada ibu-ibu panitia yang telah siap berada di pintu utama. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang menghendaki buku-buku karangan Ustadz Miftahul Jinan bisa menghubungi panitia dan telah dipersiapkan di meja registrasi di depan gedung ini. Kemudian nanti akan ada apresiasi yang menarik buat Bapak dan Ibu semuanya dari panitia, sehingga mohon untuk tidak meninggalkan ruangan karena kita akan lanjutkan acara berikutnya, yakni doa. Adapun doa di kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Miftahul Jinan. Kepada Ustadz Miftahul Jinan kami persilahkan. Iya, Bapak Ibu semuanya, marilah kita berdoa
Semoga Allah memberikan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma hdi li ahsani auladina la yahdi li ahsaniha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna fi tarbiyati auladina. Allahumma a'inna fi tarbiyati auladina. Allahumma a'inna fi tarbiyati auladina i'la'an kalimatika ya Allah. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Miftahul Jinan yang telah berkenan memimpin doa pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang kami sampaikan bahwa akan ada apresiasi yang menarik dari panitia sebagai bentuk rasa terima kasih kami atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Apresiasinya adalah di dalam kardus snack yang Bapak Ibu terima telah ditempel secara khusus sebuah stiker. Ada beberapa, sekitar 17. Kami mohon untuk memeriksanya dan setelah itu diserahkan kepada kami untuk ditukar dengan sebuah door prize yang menarik. Demikian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita. Ada satu informasi lagi kepada Bapak dan Ibu yang tadi telah bertanya kepada narasumber. Ada apresiasi yang menarik pula dari Ustadz Miftahul Jinan. Kado menarik, sebuah buku Aku Wariskan Moral Bagi Anakku untuk bisa diterima sebagai kenang-kenangan. Demikian acara yang telah berlangsung dari pagi hingga siang ini. Kami selaku pembawa acara, jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Habiballah, salam alaihi. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya Habiballah. Min nuri Taha salatalah, zikrul ilahi zaid ilaiha. Min qalbi Ahmad nusqa wa nurshad. Min qalbi Ahmad ذاك المراد.